Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Apa ada yang nggak hadir? Ibu Mana dia? izin keluarga Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk apa yang dipersilakan? Sebelum belajar, marilah kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat kemarin sudah membahas apa? Tentang tipe ekosistem Bu, yang perbedaan antara spesies dengan gen. Bener ya? Apa nih? Tentang tipe ekosistem, tentang perbedaan dan kesamaan antar jenis. Ya sama ya tadi. Ya sebelumnya tuh lalu sudah mempelajari masih berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang mengenai tipe ekosistem darat, laut, dan air. Lalu kita juga mempelajari mengenai persamaan dan perbedaan antar spesies tingkat gen. Mengapa sih kita harus mempelajari keanekaragaman hayati? Mungkin karena kan di lingkungan juga banyak ya Bu. Maksudnya banyak perbedaan dari setiap makhluk hidup gitu. Jadi harus tahu. Ya, kita harus bisa memahami keanekaragaman hayati ya, biar kita bisa menjaga dan mengenal lingkungan sekitar kita, bagaimana dan menjaga kekayaan alam di sekitar. Baik, sebelum lanjut ke materi yang sekarang, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak mengenai apa sih itu spesies? Spesies itu jenis makhluk hidup. Bu, spesies itu ada pengelompokan makhluk hidup ke dalam kategori berdasarkan karakteristik fisik, genetik, dan perilakunya Bu. Tujuannya untuk memahami hubungan evolusi dan mempermudah identifikasi serta studi tentang keanekaragaman hayati. Ya, betul ya. Lalu yang kedua, ada yang tahu tidak apa itu adaptasi? Penyesuaian diri dengan lingkungan. Ya, mungkin lanjut. Yang kita akan pelajari hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu mampu menganalisis dengan tepat dan benar melalui keanekaragaman hayati tingkat spesies melalui penyelidikan dengan sistematis tentang perbedaan dan persamaan tingkat spesies pada hewan yang sudah disajikan. Lalu peserta didik mampu mencari dasar perbedaan pengelompokan serta menganalisis bentuk, fungsi, dan struktur pada spesies burung dan ayam melalui kajian literatur berdasarkan pertanyaan. Nah, sebelum itu, Ibu akan menayangkan dulu video mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia. Hai teman-teman, pernah dengar tentang keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan sebutan untuk beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keanekaragaman hayati merupakan beragam makhluk hidup yang diperlihatkan suatu daerah, mulai keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Keanekaragaman dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang punya keanekaragaman hayati yang tinggi.
Indonesia termasuk 3 besar dunia loh, bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire, Afrika. Faktor yang mempengaruhi yaitu karena Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Karena itulah Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi, sehingga jika tumbuhnya beragam jenis tanaman. Tahukah teman-teman bahwa hutan tropis Kalimantan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak ragam hayati. Hutan tropis Kalimantan memiliki keragaman hayati yang tinggi loh teman-teman. Keragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem yang terdapat di suatu daerah. Bahkan hanya di wilayah Taman Nasional Betung Keruput saja terdapat 1.216 jenis flora dan setidaknya ada 48 jenis mamalia. Wah, keren ya teman-teman. Dengan kita tahu tentang keanekaragaman hayati, kita jadi lebih perhatian kepada tanaman dan hewan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Mungkin itu ya materi mengenai keanekaragaman hayati. Cara pembelajaran pada hari ini itu nanti Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok atau yang sudah ada ya kelompoknya. Nah, lalu kalian nanti akan mengisi LKPD yang Ibu berikan terkait mengenai di dalamnya itu ada rumusan masalah. Lalu nanti kalian tesis kalian dan berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. Nanti di dalam LKPD tersebut juga ada lambang bantuan yang nanti kalian isi juga ada terkait sumber yang kalian sudah cari. Pembelajaran kita nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan mengirimkan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Sekarang duduknya sesuai kelompok dulu. Iya, duduk. Ibu kelompoknya yang sudah ada ya Bu, Pak membuat tahu. Yang sudah ada dulu. Boleh yang sudah ada. Tapi jadi 2 ya. Iya Bu. Nah, silakan bisa dimulai dari sekarang. Untuk rumusan masalahnya itu ada 2 ya. Yang kelompok pertama akan membahas apakah kodok dan katak itu satu spesies yang sama. Nanti kalian nyatakan hipotesis kalian di sini. Lalu di sini juga ada tabel bantuan yang mengenai nanti isinya itu perbedaan antara struktur atau fungsi antara katak dan kodok. Lalu nanti kalian tulis juga sumbernya. Lalu kalian merumuskan kesimpulan yang sudah diperoleh melalui kajian literatur. Begitu juga dengan kelompok 2 yang akan membahas ayam dan burung merupakan spesies yang sama atau berbeda. Di sini juga ada tabel bantuannya. Nanti kalian merumuskan kesimpulannya. Mungkin bisa dimulai ya. Waktunya berapa lama Bu? 30 menit cukup. Silakan. Ini sudah habis ya? Apa udah selesai semua? Sudah Bu. Sudah. Siapa duluan yang akan membahas? Kelompok 1 dulu ya. Perwakilan Bu. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diskusinya sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah cukup bagus-bagus ya. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Untuk kesimpulan yang ditolak kali ini, karena itu kan ada yang kayak ekosistem, ada yang tidak dan spesies. Dan untuk yang tadi contohnya untuk yang kata kodok itu mungkin mirip, tapi mereka bukan satu spesies karena memiliki ciri identik yang berbeda sama lain, baik dari segi struktur maupun fisiologinya. Terus untuk ayam juga, untuk ayam dan burung pun itu mereka mirip, cuman satu kelompok, cuma beda spesies karena memang perbedaan dari strukturnya sendiri. Ada yang ingin menambahkan lagi? Dikatakan menurut kalian tadi, kesimpulannya itu kita sebenarnya tahunya mah kodok dan kakak itu sama, tetapi setelah dianalisis dan dikaji berdasarkan sumber-sumber terdapat perbedaan. Lalu untuk begitu pula untuk burung dan ayam, kenapa sih kan banyak yang bertanya-tanya. Burung dan ayam padahal sama-sama mempunyai sayap, tetapi kenapa yang ayam tidak bisa terbang? Jadi kalian bisa tahu setelah kalian sudah mengkaji dari berbagai sumber. Nah, sebelum itu Ibu ada post-test yang sebelumnya Ibu sudah memberikan post-test yang sudah dikirim ke grup kalian ya. Nanti bisa diisi di rumah. Mungkin cukup pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari masih sama terkait keanekaragaman hayati, upaya pelestarian dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Dan lalu membahas mengenai flora dan fauna. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Mungkin sebelum diakhiri pembelajaran, sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM. Kita belajar, marilah kita ucapkan adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik ya, mungkin cukup sekian. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.